Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Third Wife yang dirilis pada tahun 2018. Film dimulai dengan Mei, seorang gadis cantik yang baru berusia 13 tahun. Mei secara sukarela menjadi istri ketiga dari seorang tuan tanah kaya raya bernama Tuan Hung. Tuan Hung sendiri sudah memiliki dua istri. Istri pertamanya bernama Nyonya Ha dan istri keduanya bernama Huan. Tuan Hung juga sudah mempunyai 3 orang anak dari kedua istrinya itu. Dari Nyonya Ha, mereka punya anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa, sebut saja namanya Son. Sedangkan dari Huan terdapat 2 anak perempuan bernama Lien dan Nan. Dengan menaiki sebuah perahu, Mei diantar keluarganya menuju ke kediaman Tuan Huan. Rumahnya sangat besar, banyak pembantu yang siap melayani mereka. Suasana pedesaan di sana juga masih terasa asri dan indah, dan pastinya membuat orang-orang betah tinggal di sini. Pada malam harinya, diadakanlah resepsi pernikahan yang terbilang cukup mewah. Pakar seni berkumpul untuk menyajikan tarian dan nyanyian terbaik mereka, sob. Setelah pesta pernikahan selesai, tibalah masa yang begitu dinanti-nantikan oleh Tuan Hung, yaitu ritual kerja kelompok di malam pertama. Mengingat lahan yang akan digarap masih segel, jadi Tuan Hung tampak sangat senang. Sementara itu, Mei sendiri terlihat sangat gugup karena ini merupakan pengalaman pertamanya. Bagai ulat yang memakan daun muda, begitulah Tuan Hung mengambil sari madu milik Mei. Kini dia telah sah menjadi seorang istri dan harus siap untuk melayani suaminya. Malam harinya, saat sedang makan malam, Nyonya Ha berkata kalau kini anaknya sudah cukup umur untuk menikah. Mereka harus segera menabung dan mencari calon istri untuk pernikahan Son. Son terlihat sangat terkejut mendengar ucapan ibunya. Sepertinya dia belum siap untuk menikah. Raut wajah tak mengenakan juga ditunjukkan oleh Huan yang kemungkinan tengah merahasiakan sesuatu. Keesokan harinya saat sedang berbincang-bincang dengan Mei, Bibi Lung memberitahu kalau Huan, istri kedua Tuan Hung, belum sah menjadi seorang nyonya di keluarga ini. Hal ini karena dia belum memberikan Tuan Hung keturunan seorang anak laki-laki. Sejak saat itu, Mei menjadi terobsesi untuk bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Dia berdoa siang dan malam untuk bisa menjadi Nyonya Hung seutuhnya. Pada malam hari, Nyonya Ha dan Huan menceritakan tentang pengalaman mantap-mantap mereka dengan Tuan Hung kepada Mei. Ternyata Tuan Hung sangat suka bermain kasar saat kerja kelompok. Mei tanpa malu-malu mendengarkan cerita dari mereka. Sambil tertawa, Nyonya Ha bilang, "Tak lama lagi kau akan mengerti bagaimana rasanya." Meskipun sudah menikah, sifat kekanak-kanakan Mei masih tetap ada. Dia akrab dan sering bermain dengan Lien dan Nan yang merupakan anak dari Huan. Malam ini giliran Mei yang akan melayani Tuan Hung, sob. Setelah ritual kerja kelompok selesai, Mei pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun dari jendela, dia melihat seorang wanita tengah masuk ke dalam hutan. Karena penasaran, si Mei pun mengikuti wanita tersebut. Ternyata di dalam hutan itu ada Huan, istri kedua Tuan Hung. Dia melakukan pertemuan dengan Son yang notabene adalah anak dari Nyonya Ha, alias anak tiri si Huan. Tak disangka ternyata selama ini mereka terlibat hubungan terlarang, cuy. Huan dan Son kerja kelompok di hutan dengan berbagai gaya yang belum pernah Mei lihat sebelumnya. Sejak kejadian itu, Mei jadi ketagihan untuk mengintip mereka saat sedang di hutan. Di tempat lain, sepasang pembantu kedapatan melakukan perbuatan terlarang. Mereka mendapatkan hukuman yang sangat berat. Laki-laki dicambuk berkali-kali oleh Tuan Hung, sementara si perempuan yang sedang hamil langsung digunduli. Dia dipaksa menjadi biksu untuk menebus dosa dan kesalahannya. Hal itu membuat Mei enggan untuk memberitahu siapapun tentang hubungan terlarang Huan dan Son. Dia takut mereka akan mendapatkan hukuman yang berat dari Tuan Huan karena telah mengkhianati pria paling berkuasa di rumah ini. Hari demi hari pun berlalu. Akhirnya Mei mengandung juga. Harapannya masih sama, yaitu bisa melahirkan anak laki-laki. Dengan begitu dia akan menjadi nyonya baru di rumah tersebut dan secara tidak langsung menggeser posisi Nyonya Ha. Meskipun ketiga istri ini terlihat sangat akur, sebenarnya ada perang dingin di antara mereka, terutama antara Nyonya Ha dan Mei. Terlihat jelas Nyonya Ha mulai kurang senang dengan Mei karena lama-kelamaan Mei telah berhasil mengambil hati keluarga Tuan Hung. Ditambah lagi,
dia sedang hamil besar. Jika yang lahir adalah bayi laki-laki, maka terancam sudah posisi Son sebagai penerus tahta. Dengan pengalaman kerja kelompok yang dia miliki, Nyonya Ha cukup mudah mengambil kembali hati suaminya. Mei yang secara tidak sengaja melihat aksi mantap tersebut terlihat semakin khawatir. Mei semakin tidak sabar untuk segera melahirkan anaknya agar bisa kembali melayani Tuan Hung. Dengan begitu, Mei yakin bisa kembali membuat sang suami betah berlama-lama dengannya. Mei makin gelisah karena sudah lama lahan basahnya tidak tersentuh. Ditambah lagi secara diam-diam, Mei sering menyaksikan kerja kelompok antara Huan dan Son, anak tirinya, di hutan. Tapi anehnya, Mei tidak tertarik dengan Son sama sekali. Dia malah penasaran untuk merasakan goyangan si Huan. Nah, pada suatu malam, Mei meminta untuk menginap di kamar Huan. Meski sempat heran, namun Huan mengizinkannya. Malam itu, Mei memberanikan diri untuk mengajak Huan adu gunting. Tapi sayangnya Huan malah menolak mentah-mentah karena kegiatan itu dianggapnya tabu. Apalagi Mei juga sedang mengandung. Mei pun terlihat bersedih karena keinginannya ditolak. Adegan lalu berpindah kepada Son. Dia menolak untuk dinikahkan dengan gadis yang dia tidak cintai. Namun ibunya menegaskan bahwa ini adalah adat istiadat. Jika Son menolak maka nama keluarga Hung yang akan tercemar. Secara diam-diam, Son mendatangi Huan. Sambil menangis dia mengajak ibu tirinya itu untuk kawin lari. Jelas saja Huan menolaknya karena mereka bisa menjadi buronan dan mendapatkan banyak celaan dari masyarakat. Di sini, secara terpaksa Huan mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Son. Son sempat bertanya apakah Huan pernah mencintainya. Lalu dengan entengnya Huan menjawab kalau dia lebih mencintai Tuan Hung yang merupakan ayah Son. Mendengar itu Son menjadi semakin kecewa dan hatinya merasa hancur. Singkat cerita, pernikahan antara Son dan wanita pilihan keluarganya pun selesai digelar. Istri Son yang bernama Win sedang menunggu di kamar dengan manis. Dia sudah bersedia untuk menjalani tugasnya sebagai istri di malam pertama. Namun, Son yang mabuk dan masih sedih karena tidak dapat melupakan ibu tirinya menolak Win mentah-mentah, bahkan sampai mengusirnya. Keesokan harinya, Tuan Hung mengantarkan Win kembali kepada keluarganya. Dia meminta maaf atas penolakan Son terhadap Win. Tuan Hung berjanji akan mengembalikan mahar yang diberi sebanyak 3 kali lipat dan membuat pengumuman kepada publik agar Win bisa menikah lagi. Namun tidak semudah itu Ferguson. Ayah Win menolak menerima anaknya kembali. Dia berkata, jika istri yang tidak tersentuh oleh suaminya di malam pertama adalah sebuah aib bagi keluarga. Akhirnya secara terpaksa, Tuan Hung membawa Win kembali ke kediamannya. Sementara itu di sisi lain, sudah tiba masa di mana Mei akan melahirkan. Dia dibidani oleh Bibi Lung dan Nyonya Ha. Dengan penuh perjuangan sekuat tenaga, Mei sukses melahirkan anak pertamanya. Namun dia harus menerima kekecewaan karena anak yang dilahirkan ternyata adalah perempuan. Mei pun tampak sedih dan kecewa karena semua berjalan tidak sesuai dengan harapannya. Keesokan harinya Win yang merasa hidupnya tidak berarti lagi karena sudah dibuang oleh suami dan keluarganya memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri di pohon. Karena kejadian itu Tuan Hung murka dan berniat untuk menghukum Son karena bagaimanapun kematian Win disebabkan oleh ulah dirinya. Serangkaian proses pemakaman Win dibuat. Jenazahnya dibawa ke sebuah gua yang melewati danau. Hal ini dilakukan sebagai ritual penghapusan dosa serta untuk dijauhkan dari kesialan. Sementara itu, Mei tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia telah gagal menjadi Nyonya Hung. Mei pun terlihat menangis karena kewalahan mengurus anaknya yang rewel. Kini masa mudanya telah berakhir dengan buruk. Dia harus melayani suami dan mengurus anak sekaligus tanpa punya kesempatan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir film dari The Third Wife yang dirilis pada tahun 2018. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.